Halo dan selamat datang kembali di channel Nonton Pameran Seni Rupa Jogja. Di sini kami mengajak Anda untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan seni rupa di Jogja, tempat di mana inspirasi dan kreativitas berpadu menjadi sebuah masterpiece. Dalam setiap episode, kami akan membawa Anda melintasi galeri, mengungkap kisah di balik setiap karya, dan memberikan wawasan mendalam tentang seni rupa yang memikat hati dan pikiran. Segera ikuti kami dalam perjalanan ini, temukan dunia yang penuh warna dan inspirasi di setiap sudut galeri dan biarkan seni rupa Jogja mengisi jiwa dan imajinasi Anda. Di sore hari yang syahdu ini, kita akan melihat pameran Asana Bina Seni dengan tema tempat yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta. Pameran ini akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2023. Pameran Asana Bina Seni dengan tema tempat menawarkan pengalaman yang unik dan mendalam dalam melihat karya seni. Tema ini mungkin mengundang refleksi tentang tempat-tempat yang berarti bagi masing-masing seniman, baik dalam konteks fisik maupun emosional. Anda akan dapat menikmati beragam jenis seni seperti lukisan, patung, instalasi, dan karya seni multimedia yang menggambarkan interpretasi seniman terhadap tema tersebut. Selamat menikmati pameran Asana Bina Seni dengan tema tempat di Taman Budaya Yogyakarta. Semoga Anda mendapatkan pengalaman seni yang menginspirasi dan memuaskan. Mendongeng merupakan bagian dari tradisi lisan yang terus dilanggengkan dan sudah menjadi salah satu budaya turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan faktor kesibukan yang semakin meningkat, tradisi mendongeng mulai banyak ditinggalkan orang. Gawai dinilai lebih menarik perhatian dibanding mendongeng. Karya ini harapannya dapat menyampaikan pentingnya melestarikan tradisi lisan yang kita miliki sebagai sarana transfer materi pengetahuan terhadap generasi muda. Berbentuk instalasi tekstil, karya dari Matra Hita dengan judul Turun-Temurun hadir sebagai penggambaran nuansa Timun Mas dalam imaji seniman saat didongengi oleh bapak semasa kecil sebagai tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang. Dalam instalasi ini terdapat sebuah pojok baca yang menyediakan berbagai bacaan mengenai folklore. Hal ini ditujukan sebagai pengalaman interaksi langsung audiens dengan karya, mengajak untuk kembali membuka lembaran kenangan melalui literatur yang disediakan. Dalam karya kali ini, penggunaan tekstil bekas pakai juga diartikulasikan sebagai upaya penyelamatan bumi seperti pengilhaman seniman akan cerita Timun Mas yang erat kaitannya dengan isu ekologi. Isu lingkungan telah menjadi isu penting di masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. Manusia memiliki tanggung jawab moral tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan. Tanggung jawab moral merupakan suatu keniscayaan dalam tindakan manusia saat ini dan nanti. Kehadiran karya ini datang dari perbincangan hangat sore hari seniman bersama ibunya, biasa Marifatul panggil dengan sebutan Emak, mengenai cerita proses kehamilan dan melahirkan sang seniman. Emak tidak menggunakan jasa bidan selama mengandung Marifatul dan lebih percaya dukun bayi sebagai perwujudan dari lokalitas yang kuat. Maka dari itu pengalaman mengandung dan melahirkan Emak menjadi menarik untuk digali lebih dalam. Marifatul lahir dengan prematur, membuatnya harus mendapatkan perlakuan khusus oleh sang dukun bayi dan Emak. Baginya melahirkan anak pertama adalah proses penentuan hidupnya. Melalui cerita Emak, Marifatul berusaha untuk merasakan pahitnya melahirkan dan mempresentasikan percobaannya melalui performatif dialog dan karya instalasi ruang. Pernahkah Anda melihat capung? Bagaimana dengan helikopter? Karya Aji Prasetyo yang berjudul Mutasi Kinetika adalah salah satu usaha untuk mengejawantahkan relasi alam dan teknologi. Namun jika arah inovasi teknologi bergerak menentang keselarasan dengan alam, lantas apa yang akan menjadi inspirasi bagi inovasi teknologi nantinya? Karya ini menyediakan sarana untuk merefleksikan perubahan alam. Dalam suatu ekosistem, capung juga menjadi bioindikator alami untuk mengetahui kebersihan air karena larvanya tidak bisa tumbuh di air yang tercemar. Benar saja, belakangan ia tahu bahwa irigasi di sawah itu telah terkontaminasi limbah pabrik gula tebu yang tidak sempat terolah dengan bijak.
Gejala perubahan iklim, ancaman krisis pangan, dan kepunahan spesies adalah dampak yang bisa diamati dan dirasakan oleh siapapun yang hidup pada saat ini. Begitu pula segala unsur yang organik maupun anorganik, gelombang yang kita alami dan cerap juga tidak pernah jadi lebih tinggi maupun lebih rendah menurut hakikat alamiah itu sendiri. Satu hal yang pasti dan bisa kita amati bersama adalah bagi alam, perubahan adalah keniscayaan. Keluarga memiliki berbagai makna dan definisi berdasarkan perspektif budaya, nilai-nilai personal, dan konteks sosial. Perspektif dari makna keluarga yang sempurna digambarkan dengan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan yang positif, ikatan darah yang berperan dalam melindungi serta menuntun untuk dapat menemukan identitas diri. Seseorang yang sedang mencari identitas dirinya adalah tentunya seseorang yang ingin menentukan siapakah atau juga apakah yang dia inginkan untuk masa yang akan mendatang. Dalam konteks pembentukan identitas diri, keluarga memiliki peran yang signifikan sebagai agen sosialisasi pertama. Pada konteks perempuan, faktor-faktor seperti agama, budaya, dan sosial dapat mempengaruhi identitas dan peran mereka. Penting untuk mengupayakan perubahan sosial, advokasi gender, dan kesadaran akan hak-hak individu untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Tutti Frutti sebagai kolektif seni perempuan dengan latar belakang dari berbagai lingkungan, keluarga, pendidikan informal, dan budaya mencoba mengajak pengunjung untuk merefleksikan diri melalui karya instalasinya yang berjudul Racikan Keluarga. Karya Tutti Frutti dengan konstruksi kemah yang menyerupai simbol Golden Ratio merepresentatifkan rumah sebagai ruang yang seharusnya aman bagi setiap perempuan. Bentuk Golden Ratio dalam karya ini juga mencoba mendekatkan makna dan harapan untuk membangun keluarga yang ideal. Manusia ketika dilahirkan ke dunia pasti akan dilingkupi dan berhadapan dengan tatanan nilai yang sudah mapan di masyarakat. Nilai-nilai tersebut ialah hasil dari eksternalisasi generasi sebelumnya yang sudah mendapatkan legitimasi kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya melalui interaksi sehari-hari. Ulama juga dianggap mempunyai pengetahuan lebih sehingga dijadikan tempat bertanya atau tumpuan orang-orang meminta nasihat untuk berbagai kesulitan yang dihadapi. Bagi mereka, nyabis ditujukan untuk mencari barokah melalui doa-doa dan wejangan yang diberikan. Begitu pula dengan para ulama kemudian menggunakan nyabis sebagai proses dakwah. Permasalahan yang seringkali disampaikan masyarakat kepada ulama pada proses nyabis adalah mengenai pertanian tembakau, salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat kawasan Kabupaten Probolinggo. Pada karyanya kali ini, Sodik yang hidup di lingkungan petani tembakau dengan latar budaya Islam yang lekat, mencoba membaca ulang tradisi nyabis dengan melihat realitas hidup di masyarakat. Kekhawatirannya kemudian direpresentasikan dengan tembakau gagal atau tidak layak jual dibalutkan pada kawat serta dibentuk menyerupai huruf Arab pegon. Nyabis juga menjadi jalan kuat mereka mencapai cita rasa hidup komplit. Hal itu karena nyabis dianggap dapat menjangkau berbagai hal kasat mata dan adikodrati. Bagi Sodik, karya ini seperti sebuah renungan bahwa nyabis bukan hanya tradisi untuk memecahkan masalah perorangan. Begitulah karya ini dibuat bukan hanya menyoal tentang apa yang dia lihat di kampung halamannya, namun bagaimana Sodik ingin masyarakat melihat apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Dalam karya Sajadah Seniman mengangkat isu gender sebagai performans ruang binar yang secara kultural memberikan keterbatasan. Seniman merenungkan peran agama, politik, kebudayaan, dan arus utama pendidikan dalam membentuk budaya dan mempengaruhi ruang gerak perempuan. Dalam konteks keagamaan Islam, agama menjadi institusi besar yang melingkupi berbagai aspek kehidupan dan menetapkan norma serta laku hidup bagi pengikutnya. Melalui pengalaman pribadinya di pesantren dan studi Islam di Berlin, seniman menyadari adanya keterbatasan ruang gerak yang diterima sebagai perempuan yang tumbuh dalam nilai-nilai keislaman. Dalam karya ini, seniman memilih media keramik ubin sebagai bentuk artistik yang sering digunakan dalam dekorasi agama Islam. Dengan ubin sebagai metafora, seniman membaca ulang memori pribadinya mengenai posisi perempuan dalam Islam. Karya ini berupa instalasi ubin berukuran 50 cm x 100 cm yang diwujudkan dalam ruang pameran. Melalui kombinasi bahan-bahan yang dipilih dengan sengaja, seniman menciptakan pengalaman visual dan ruang yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan dan memahami keterbatasan ruang gerak yang dialami perempuan dalam konteks agama. Karya ini merupakan proyek eksperimen performatif tubuh melalui eksplorasi dengan kamera dan cermin. Nisa berfokus pada percobaan perangkat tubuh, di mana mata untuk menatap dan tubuh untuk menciptakan pose.
Eksperimen menggunakan bahasa tubuh ini kemudian ditujukan untuk menciptakan kemungkinan komunikasi mengenai pesan kompleks dari narasi seniman dapat disampaikan tanpa kata-kata, dengan lebih intuitif, universal, dan dapat dimengerti oleh berbagai budaya dan bahasa. The Unseen Self adalah sarana berbagi cerita Nisa mengenai pengalaman privatnya yang kerap menerima kritik atas bentuk tubuh yang dianggap tidak ideal. Walaupun tidak jarang orang menganggap konstruksi tubuh ideal bersifat subjektif dan dinamis. Nyatanya, dalam konteks umum, konstruksi tubuh ideal seringkali merujuk pada standar keindahan dan proporsi tubuh yang dianggap menarik secara kesepakatan bersama. Tanpa disadari, persepsi tubuh ideal pun terus menjadi sumber kecemasan dan ketidaknyamanan atas tubuhnya sendiri. Nisa yang kemudian mengorek perihal tatapan jatuh pada term male gaze, yakni penggambaran perspektif atau pandangan objektif seorang pria terhadap dunia. Terutama dalam kaitannya dengan gambaran seksualitas dan objektifikasi wanita, hal ini dapat mempengaruhi cara perempuan memandang diri mereka sendiri, hubungan mereka dengan orang lain, serta aspirasi dan tujuan hidup mereka. Bukan berarti perempuan secara aktif memilih atau setuju dengan sistem nilai patriarki internalisasi aspek patriarkis. Bagaimana para perempuan yang telah memasuki usia baya menghidupi mimpi dan mengaktualisasi diri mereka di ranah sosial? Kesadaran bagi para perempuan untuk mengaktualisasi diri mereka dapat dirasakan dengan banyaknya kesempatan bagi para perempuan untuk hadir di ranah publik. Ketersediaan ruang bagi perempuan paruh baya pun mengantarkannya pada kelompok PKK yang tidak asing baginya sebab selalu mengingatkannya pada kegiatan yang digeluti oleh sang ibu. Lantas, apakah PKK menjadi ruang, mengingat kelompok tersebut tidak pernah bersih dari sejarah panjangnya? PKK tercatat sebagai kelompok yang dibentuk untuk memberikan ruang bagi perempuan. Hal ini dapat ditinjau dari anggota dan kepengurusan di dalamnya. Tujuannya adalah membangun keluarga sebagai satuan terkecil masyarakat. Framing perempuan dalam keluarga ini mengindikasikan peran perempuan yang dilekatkan dengan peran di ranah domestik. Motif ini tidak menjadikan PKK sebagai ruang yang ramah bagi perempuan, mengingat kentalnya manipulasi unsur-unsur penghibur rumah tanggaan dan ibuisme. Melihat masifnya antusiasme orang terdekatnya dalam mengikuti program PKK, menimbulkan sekelebat tanda tanya bagi Yusi Yuansa perihal tawaran ketersediaan ruang bagi para perempuan parubaya ini. Berkaitan dengan hal tersebut, karya NSFW dalam kurung Needed Space for Women ini lahir sebagai respon. Ayah dan ibu sebagai orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak, termasuk dalam merawat, menjadi teman, mengajarkan nilai-nilai, dan menjadi tokoh panutan. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kepribadian anak, terutama dalam hal identitas gender. Namun dalam masyarakat kita saat ini, terutama di dalam lingkup keluarga, istilah gender seringkali menimbulkan stigma, ancaman, dan penolakan. Hal ini dikarenakan istilah tersebut dianggap sebagai propaganda barat yang ingin mengubah tatanan masyarakat timur, yang konon dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya karena konsep gender dianggap bertentangan dengan kodrat manusia. Bagi seorang seniman yang memilih untuk memiliki rambut panjang, seringkali muncul pertanyaan dan penolakan dari orang tuanya, terutama ibu, ketika seniman pulang ke rumahnya di Jombang, Jawa Timur. Identitas gender seseorang tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik atau atribut seperti rambut, tetapi melibatkan faktor internal, sosial, dan personal yang kompleks. Melalui karyanya yang berjudul Rambut, seniman ingin memberikan ruang kebebasan bagi pengunjung untuk menjalani pengalaman dalam mengidentifikasi identitas gender mereka sendiri. Karya ini merupakan sebuah performance yang mencerminkan perjuangan pribadi seniman dalam mempertahankan identitasnya dan memperjuangkan pengakuan terhadap pilihan memiliki rambut panjang. Aku ini orang apa? Dibilang Batak gak bisa bahasa Batak, dibilang Jawa juga sama. Kenapa orang tuaku gak ajarin bahasa Batak? Kenapa Akung atau Uti gak ajarin bahasa Jawa? Kenapa Uti gak bisa bahasa Batak lagi? Kenapa bukan Akung yang belajar bahasa Batak, tapi malah Uti yang harus jadi Jawa? Padahal Uti tinggal di tanah kelahirannya, tanah Batak. Sejak merantau ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan tinggi seni rupa, Awi berusaha mendefinisikan ulang dirinya. Ia mewarisi nama belakang dan darah Batak, makan dan dibesarkan dengan budaya Jawa di rumah Akung kakeknya, sekaligus lahir dan tumbuh di tanah Melayu, Pekanbaru, Riau. Budaya yang beragam saling menjalin membuat identitas yang Awi hidupi tidak mudah dilabeli. Melalui bingkai ini, krisis identitas dilihat sebagai gejala dari fenomena yang lebih besar tentang displacement, ketercerabutan, yang dialami banyak dari kita. Kenapa identitas mengurung dan memisahkan? Salah satu buah kontemplasi dari kegelisahan tentang krisis identitas itu berhasil diartikulasikan oleh Awi dengan mewujudkan karya fotografi sulih medium berjudul Baur Lebur. Dunia saat ini berjalan dapat dianalogi seperti jalanan yang harus ada selokan, tempat membuang hajat.
Selokan itu bernama negara pasca kolonial. Kadang artinya literal seperti jadi buangan limbah. Di Kalisat Jember, tempat kolektif ini Makaryo dikenal sebagai kota seribu gumok. Gumok ini adalah formasi geologis berupa bukit berbatu yang terbentuk dari letusan Gunung Raung purba ribuan tahun lalu. Jember kemudian jadi situs favorit sebab karakter batu piringnya cocok dengan permintaan pasar Jepang. Adalah Zen Garden, taman kering khas Jepang yang terdiri dari batu dan pasir yang jadi lanskap. Elemen audiovisual jadi senjata pamungkas. Sudut Kalisat untuk membawa pengunjung pada alam yang janggal Zen Garden yang bising. Periphery of the Wind merupakan sebuah observational project yang mendokumentasikan jejak-jejak intervensi manusia terhadap alam di lingkungan sekitar Jalan Dendels, Pantai Selatan Kulon Progo, Yogyakarta. Dokumentasi berwujud video dikerjakan bersama Sokong, Resa Kutj, Rizkia Duavania, dan Awan Brilian sejak Agustus 2021. Kulon Progo, terutama jalur lingkar selatan Dendels, telah menjadi salah satu wilayah yang menimbulkan banyak pertanyaan terkait masalah ekologi dikarenakan tidak sedikitnya alih fungsi lahan di sekitar jalur tersebut. Tidak sekadar rekaman kontemporer, dalam rangkaian karya ini juga dipamerkan arsip-arsip tepi laut selatan yang sudah terkurasi bersumber dari Tropen Museum sebagai rujukan pengkaryaan. Video milik Rizkia Duavania dan Awan Brilian ditampilkan pada pameran di Printmaking Art Space sebagai catatan kaki dari video utama milik Resa Kutj. Sebagai proyek berkelanjutan tentang keterikatan dan dampak aktivitas manusia terhadap ekologi sekitar, Periphery of the Wind muncul sebagai alegori pemahaman manusia yang terbatas tentang alam sekitar kita. Masyarakat modern banyak melakukan pemaknaan dan pengembangan untuk menjaga warisan budaya mereka tetap relevan. Imajinasi modern lebih berorientasi murni pada masa depan, yaitu upaya eksplorasi untuk menemukan imaji-imaji baru yang belum pernah ada sebelumnya dengan menyangkal imaji dari masa lalu. Sebaliknya, imajinasi pasca modern mulai menyangkal adanya bayangan teknologi masa depan dan menghargai kembali imaji-imaji dari masa lalu untuk dieksplorasi dalam kebutuhan masa kini. Menurut sifatnya, imajinasi pasca modern memiliki ciri yang bersifat reproduktif. Ia merepetisi imaji, struktur, dan pengalaman yang sudah ada untuk mempertahankan sebuah identitas yang sudah mengakar. Imajinasi pasca modern itu tampak jelas dalam Awik Works Oprex Budoyo, karya Muhammad Zeyan. Dengan alat imajinasi reproduktifnya, Zeyan menyuguhkan tradisi bantengan dari Jawa Timur dengan medium aneka ria modul elektronika. Seni tradisional bantengan adalah jenis seni pertunjukan berasal dari Jawa Timur, khususnya di kawasan Bromo, Tengger, Semeru. Tradisi bantengan ini menggabungkan unsur sendera tari, olah kanuragan, musik, dan syair atau mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Dengan pendekatan kekinian, kesadaran ekologi dapat dimulai dengan menciptakan berbagai perangkat kesenian bantengan dengan berbagai macam benda. Kemampuan merumat akal pula yang mendorong manusia untuk terus membangun, memodifikasi, memperbaiki, mempresentasikan, dan membagikannya dalam bentuk nilai, kriya, karsa, dan karya cipta. Bagi Nessa, teh adalah hal yang lekat dengan keluarganya. Dari kebiasaan minum teh di rumah masa kecilnya, Nessa terbiasa dengan rasa pahit. Ketika merantau ke Yogyakarta, Nessa baru kenal dengan istilah nasgitel dalam kurung panas, legi, kentel. Namun dari pengalaman minum teh di rumah masa kecilnya, ia tahu bahwa teh tak selalu manis. Begitu juga dengan ras. Fenotip mata sipit dan kulit putih yang Nessa warisi seringkali diasosiasikan dengan kekayaan dan kesejahteraan. Namun dari pengalaman keluarganya, ia tahu bahwa kecinaan tak selalu hadir dengan kesejahteraan ekonomi. Peristiwa-peristiwa sejarah itu dilandasi dan terjadi karena pandangan generalisasi yang mencap orang Cina pasti begini, pribumi pasti begitu, warisan kolonialisme. Cara pandang kolonial yang selalu terkait dengan persepsi superior-inferior terus memupuk pandangan rasisme laten dalam setiap kita sampai saat ini. Alih-alih membawa isu kelas, rasisme, dan sejarah ke meja diskusi formal yang angkuh, Nessa mengerahkan daya estetika untuk membawa diskusi ini ke atas meja dalam ruang pameran. A Taste of Inheritance berusaha menghadirkan pengalaman untuk menyesap, menghidu, mendengar, melihat, dan merasakan pengalaman lian. Semoga karya ini bekerja mempengaruhi bawah sadar kita untuk mendekonstruksi generalisasi antara kelas sosial dan etnis untuk menantang konstruksi yang dibangun oleh kolonialisme. Ruang publik adalah jalan pintas untuk memahami masyarakat setempat. Kedai yang menjamur bisa jadi tanda bahwa yang beroperasi adalah masyarakat dagang ketika interaksi mesti dimediasi oleh pasar. Camilan dan kopi adalah tiket masuk kepada pergaulan. Namun kedai tidak sejak mula diperantarai pasar. Lapo atau lapau yang jamak di kawasan Toba awalnya adalah sebidang ruang bagi warga setempat untuk mengasuh usai berladang.
Pada posisinya sebagai klu kebudayaan ini, Lapo diselidiki oleh kawan Pustaha Kolektif Perantauan Batak yang fokus mengarsip dan menggali budaya lokal. Jadilah mereka menciptakan karya instalasi. Mengambil judul Lapo dan Segelas Pengetahuan, mereka mengawinkan Lapo sebagai ruang dan arsip-arsip pustaka yang diaktifasi. Begitupun Lapo dan Segelas Pengetahuan. Pada titik ini memamerkan dan membekukan fragmen kehidupan tertentu. Dia mirip dengan yang dilakukan Hindia Belanda seabad lalu di Paris. Bedanya dengan kolonial Gaze, mereka tidak berniat untuk melap-lap keindahan formal. Lapo dan Segelas Pengetahuan adalah wajah Batak yang bergerak dan berdialog untuk mengingat dan membentuk ulang budayanya. Mari bersepakat bahwa Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN adalah megaproyek yang ambisius dan hanya terpisah selaput tipis dengan bualan. Ada yang ambil posisi diametral, ada yang madep mantep Bapak Jokowi. Banyak segi yang sudah diliput tentangnya, mulai dari warga adat yang terpinggir hingga kesia-siaan sebab kawasannya dihantui setan ibu kota sebelumnya banjir. Di tengah pemberitaan seputar IKN inilah Yvonne melihat ada yang janggal. Namun sekali waktu dia membaca berita IKN, lalu lanjut ke berita-berita selanjutnya. Semuanya tentang ajakan untuk menanam modal ikut membangun di IKN. Berbekal latar belakangnya di dunia periklanan, Yvonne langsung menangkap pesannya pemerintah sedang iklan. Setelah momen Eureka itu, Yvonne mulai menggali lebih dalam isu IKN. Bertemulah dia dengan PP No 12 tahun 2003 yang baginya tidak lebih macam brosur promosi yang sangat tebal. Isinya adalah senarai hot deals bagi perusahaan asing, badan usaha dalam negeri, dan seluruh pekerja. Dokumen inilah yang meyakinkan Yvonne untuk nimbrung isu IKN dengan instalasi berjudul Pindahin. Pada kesempatan pertamanya dalam menciptakan instalasi, Yvonne mengambil pendekatan setayar sindiran atas realitas. Pada pameran Asana Bina Seni, Brebes Arditif akan menghadirkan karya instalasi dan merespons ruang publik di sekitar daerah Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY. Brebes Arditif hendak menampilkan karya dengan mengangkat wacana perubahan kultur masyarakat agraris khususnya pada wilayah Brebes yang berpengaruh pada perubahan ekosistem dan hilangnya jati diri sebuah daerah. Alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan dan lahan industri, menjadikan lahan pertanian mulai berkurang. Pameran tersebut akan dipamerkan berkolaborasi dengan Ruang Seni NW Arts Pace selama bulan Agustus-September 2023. Kami ingin merespon isu agraris yang mana kami tinggal di kota Brebes dan kami membawa isu tentang kota Brebes yang sawah beralih fungsi dan profesi petani itu semakin sini semakin menghilang. Dan hasil pertaniannya juga mulai berkurang dari tahun ke tahunnya. Itu dari data statistik yang kita ketahui. Kita khawatir ke depannya Brebes sudah tidak lagi jadi penghasil bawang merah dan jadi diri kota atau identitas kota kita akan semakin memudar lambat laun kalau hal itu akan terus terjadi. Pada Asana Bina Seni kali ini, kami akan menampilkan arsip-arsip yang kami hasilkan dan kami temui dalam perjalanan menapak tilasi ruang pesisir di Madura. Arsip-arsip tersebut diantaranya berupa foto, peralatan melaut, video, sketsa, dan atau lukisan. Proyek ini berjudul Tilas Laut. Ide awalnya adalah sebuah perjalanan ziarah atau napak tilas ke kampung-kampung pesisir yang ada di sepanjang Pulau Madura. Tilas Laut hendak mencari arsiran kebudayaan laut mulai dari ekosistem nelayan, ritual dan sistem kepercayaan lokal, bahkan praktik artistik yang tumbuh di lingkungan pesisir seperti arsitektur perahu yang ada di Madura. Dan juga hendak melihat aspek ekonomi berupa niaga hasil melaut dan lain-lain. Dari beberapa ide barusan, kami menurunkannya pada kerangka pendekatan riset dan penciptaan. Jadi Tilas Laut boleh dibilang proyek riset performatif dan pameran partisipatif. Pada riset performatif, yang kami tekankan adalah pengalaman memasuki kampung nelayan. Lalu dari pengalaman ketubuhan tersebut, apa yang dimunculkan? Sementara pada pameran adalah artikulasi artistik dari hasil pengalaman riset tadi. Jadi ngapain?
Kalau di sini mereka itu Ketika pertama kali berada di tempat baru, apakah perutmu terasa dingin menusuk jantung hingga membuat napas menjadi lebih cepat? Atau tiba-tiba tenggorokan terasa kering dan kulit kepala terasa gatal? Tentu gejala ini sangat wajar. Ketika mengalami kecemasan, kita cenderung merindukan rasa aman. Karya instalasi dari Sobhi adalah hasil dari kontemplasi tentang kesadaran ruang dan perasaan. I'm So Nervous mengingatkan untuk senantiasa menyadari kemelut pikiran, emosi, dan perasaan. Gambaran abstraknya melatih untuk menyelami ketidaktahuan sambil senantiasa nyaman dalam pengertian bahwa pasti ada batasan dari metodologi. Refleksi tentang perjalanan dan pengetahuan itu pula yang menginspirasi Sobhi, seorang mahasiswa filsafat yang tinggal di Jakarta Timur. Hidup orang Jakarta habis di jalan, kurang lebih begitu celetuknya ketika ditanya tentang kesan dari kehidupan Jakarta. Perjalanan dan ruang seharusnya secara esensial menjadi sumber rasa aman. Rasa aman karena bertemu yang didamba, rasa aman karena mendapat yang dicari, rasa aman karena sadar dan terbiasa dengan ruang. Namun seringkali kita dikelabui oleh jarak yang diciptakan tujuan. Kita lupa bahwa di sini dan saat ini kita aman. Lihat jalanan di sekitarmu, di sana ada banyak pilihan. Jangan tertipu oleh tujuan. Apakah kekayaan dan warisan adat akan tetap memiliki relevansi di masa kini, mengingat zaman terus mengalami perubahan dan perkembangan? Kesadaran untuk mempertahankan diri menjadi sebuah konsep yang terus mengalami penyesuaian dengan medan tempurnya. Berangkat dari kesadaran untuk mempertahankan diri itu, Zakaria Pangaribuan paham betul bahwa peperangan yang dihadapi olehnya sebagai masyarakat suku Dayak tidak lagi perihal peperangan konvensional. Di hadapannya, masyarakat suku Dayak berusaha melawan negosiasi dan egoisme pribadi atas perebutan tanah baik antar sesama warga ataupun dengan pihak korporasi. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya hutan adalah sebuah ruang penting bagi keberlangsungan hidup suku Dayak yang bahkan diatur dalam adat istiadat mereka. Merangkum keresahan dan refleksinya akan isu yang beredar di lingkungannya, Zakaria Pangaribuan menciptakan sebuah karya dengan tajuk Talawang Diri. Ia merasa hidup dan bebas saat membuat karya seni yang kontemporer dalam konteks yang universal. Gaya magis dari tameng yang merupakan warisan budaya suku Dayak ini akan hadir sepenuhnya dengan meleburkan isu-isu yang lebih relevan pada masa kini. Itulah hasil kita nonton pameran sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.